Suara deru ombak yang lembut menyambut kami begitu kami melangkah keluar dari mobil yang membawa kami dari bandara. Udara Bali terasa hangat dan lembab, membawa aroma laut dan bunga kamboja yang samar. Setelah berbulan-bulan disibukkan dengan rutinitas harian yang padat di kota, liburan ini terasa seperti embusan napas segar yang sangat kubutuhkan. Aku, Kirana, menatap sekeliling dengan senyum lebar. Di sampingku, Ardi, suamiku, tampak sama leganya. Tangannya menggenggam erat tanganku. Senyum tipis terukir di bibirnya. Di belakang kami, Bima, putra kami yang sudah beranjak dewasa, sibuk mengeluarkan tas dari bagasi. Sesekali bersiul pelan, menikmati suasana yang sama. Resort yang kami pilih adalah sebuah permata tersembunyi di tepi pantai, jauh dari keramaian. Villa kami memiliki kolam renang pribadi yang menghadap langsung ke laut lepas. Sebuah pemandangan yang membuatku terkesima sejak pertama kali melihatnya di brosur. Dinding-dinding villa terbuat dari batu alam, atapnya jerami, dan interiornya didominasi kayu jati yang hangat. Ada teras luas dengan kursi-kursi santai empuk, tempat yang sempurna untuk menikmati matahari terbit atau senja. Begitu masuk, aromaterapi bunga memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang menenangkan dan mewah. Aku langsung merasa rileks, beban pikiran yang kubawa dari kota seolah luruh bersama setiap embusan angin laut. Hari-hari pertama di Bali berjalan seperti yang kubayangkan. Pagi kami dimulai dengan sarapan di restoran resort yang menyajikan hidangan lokal dan internasional. Ardi selalu memesan kopi hitam pekat, sementara aku lebih suka teh herbal dengan buah-buahan segar. Bima, dengan selera makannya yang besar, selalu mencoba semua yang ada di meja prasmanan. Setelah itu, kami biasanya menghabiskan waktu di kolam renang. Aku suka berenang santai, membiarkan tubuhku mengapung di air dingin yang menyegarkan. Ardi sesekali bergabung, tapi dia lebih sering memilih berjemur di kursi santai sambil membaca berita di tabletnya. Bima, di sisi lain, adalah perenang yang aktif. Dia akan melompat, menyelam, dan berenang bolak-balik. Energinya seolah tak ada habisnya. Hubunganku dengan Ardi terasa stabil dan nyaman. Kami sudah menikah belasan tahun, melewati banyak hal bersama. Ada rasa saling pengertian yang dalam, sebuah fondasi yang kokoh. Kami tidak lagi sering menunjukkan kemesraan yang membara seperti dulu, tapi ada kehangatan yang konstan, sebuah rasa aman yang tak tergantikan. Ardi adalah suami yang baik, bertanggung jawab, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga. Dia memang sering sibuk dengan pekerjaannya, bahkan saat liburan, tapi aku mengerti, itu bagian dari dirinya. Bagian dari bagaimana dia memastikan kami semua nyaman. Dengan Bima, hubunganku adalah hubungan ibu anak yang akrab. Dia adalah anak tunggal kami, dan sejak kecil kami selalu dekat. Dia sering bercerita tentang teman-temannya, kuliahnya, dan rencana masa depannya. Aku selalu menjadi pendengar setianya. Dia juga sering memelukku, mencium pipiku, atau sekedar bersandar di bahuku saat kami menonton TV bersama. Sentuhan-sentuhan itu adalah sentuhan kasih sayang seorang anak kepada ibunya, murni dan tanpa beban. Aku bangga padanya, pada bagaimana dia tumbuh menjadi pemuda yang baik, cerdas, dan penuh perhatian. Liburan ini semakin mempererat ikatan kami, setidaknya itulah yang kupikirkan pada awalnya. Kami sering berjalan-jalan di sekitar resort, menikmati taman-taman tropis yang terawat indah, atau sekedar duduk di gazebo tepi pantai, membiarkan angin membelai wajah. Malam hari kami akan makan malam di restoran yang berbeda setiap malam, mencoba berbagai masakan Bali yang lezat. Suasana selalu penuh tawa dan cerita. Kami berbicara tentang rencana untuk hari esok, tentang kenangan liburan sebelumnya, atau sekedar mengamati orang-orang di sekitar kami. Semuanya terasa sempurna, seperti sebuah lukisan keluarga yang ideal. Aku merasa sangat bersyukur atas momen-momen ini, atas keluarga kecilku yang bahagia. Tidak ada sedikit pun bayangan bahwa kedamaian ini akan segera terusik, bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di balik permukaan yang tenang. Siang itu, matahari bersinar sangat terik. Kami baru saja selesai berenang di kolam pribadi villa. Air kolam terasa dingin di kulitku yang panas. Aku naik dari kolam, handuk melilit tubuhku. Kulitku terasa sedikit perih di punggung, tanda bahwa aku mulai terbakar matahari. Aku tahu, aku harus segera mengoleskan sunblock. Botol sunblock tergeletak di meja kecil di samping kursi santai. Ardi sedang duduk di teras, jauh di sudut, dengan ponsel menempel di telinganya. Dia tampak serius, mungkin sedang berbicara dengan klien penting atau rekan kerjanya.
Aku tidak ingin mengganggunya. Aku melihat Bima. Dia sedang duduk di kursi santai yang lain, membaca buku tebal. Rambutnya masih basah, menempel di dahinya. Dia terlihat begitu tenang dan fokus pada bacaannya. Aku berpikir sejenak. Aku bisa saja mengoleskannya sendiri, tapi akan sulit untuk menjangkau seluruh punggungku. Dan lagi, Bima ada di sana, tidak melakukan apa-apa. Bima, panggilku pelan. Dia mengangkat kepalanya, menatapku dengan mata yang sedikit berkejap, seolah baru saja terbangun dari dunia lain. "Iya, Bu," jawabnya, suaranya sedikit serak. "Tolong usapkan sunblock ke punggung Ibu," kataku sambil tersenyum mengulurkan botol sunblock kepadanya. Dia mengangguk, meletakkan bukunya di meja dan mengambil botol itu. Aku berbalik, membelakanginya, dan mengangkat rambutku yang panjang agar tidak menghalangi. Aku bisa merasakan kehadirannya di belakangku, napasnya yang hangat di tengkukku. Sentuhan pertamanya di punggungku terasa dingin karena sunblock yang baru keluar dari botol. Jari-jarinya mulai bergerak, mengusapkan krim itu perlahan dan merata. Awalnya sentuhan itu terasa biasa saja, seperti sentuhan anak kepada ibunya, tanpa maksud lain, hanya membantu. Aku memejamkan mata sejenak menikmati sensasi dinginnya krim di kulitku yang hangat. Aku bisa merasakan setiap gerakan jarinya meratakan sunblock dari bahuku hingga ke punggung bagian bawah. Dia melakukannya dengan teliti memastikan tidak ada bagian yang terlewat. Aku hanya diam, membiarkan dia menyelesaikan tugasnya. Tidak ada pikiran aneh yang melintas di benakku. Ini adalah hal yang normal, hal yang sering terjadi di antara anggota keluarga. Namun setelah beberapa saat, aku mulai merasakan sesuatu yang sedikit berbeda. Sentuhan tangannya di punggungku terasa sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Jari-jarinya tidak langsung terangkat setelah selesai mengusap satu area. Ada jeda kecil, sebuah sentuhan yang sedikit berlama-lama sebelum berpindah ke area berikutnya. Aku merasa sedikit aneh, sedikit tidak nyaman, tapi aku mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya perasaanku saja, pikirku. Mungkin dia hanya ingin memastikan sunblocknya benar-benar merata. Aku tidak ingin berpikir macam-macam. Ini Bima, anakku sendiri. Tidak mungkin ada hal lain di balik sentuhan itu. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri, menekan perasaan aneh yang mulai muncul di dasar perutku. Dia terus mengusap, dan sentuhan itu, entah somehow, mulai terasa sedikit lebih intens. Bukan dalam arti yang vulgar, tapi lebih pada sensasi yang tidak biasa. Jari-jarinya seolah menekan sedikit lebih dalam, gerakan melingkarnya terasa lebih disengaja. Aku bisa merasakan panas tubuhnya yang mendekat. Meskipun dia tidak menyentuhku selain punggungku. Ada keheningan yang tiba-tiba terasa lebih berat dari biasanya. Aku tidak mendengar suara apapun selain suara ombak dan suara Ardi yang masih berbicara di telepon di kejauhan. Waktu seolah melambat. Aku hanya berdiri di sana, membelakangi Bima, merasakan sentuhan tangannya yang terus berlanjut di punggungku. Perasaan aneh itu semakin kuat. Sebuah gejolak kecil yang mulai mengganggu ketenangan liburan kami. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi aku tahu ada sesuatu yang berubah. Setelah selesai dengan punggungku, Bima tidak melepaskan tangannya. Jari-jarinya masih menempel di kulitku, bergerak-gerak kecil seolah melatakan sisa-sisa krim yang sebenarnya sudah rata. Aku merasa canggung, sangat canggung. Keheningan di antara kami terasa tebal, lebih berat dari udara lembab Bali. Aku bisa merasakan detak jantungku sendiri berpacu lebih cepat. Ini bukan lagi sentuhan biasa. Ada sesuatu dalam sentuhannya yang membuatku menegang, sebuah getaran aneh yang menjalar dari punggungku. Aku ingin berbalik, menatap matanya, dan bertanya apa yang sedang dia lakukan. Tapi kakiku terasa terpaku di tempat. Aku tidak bisa bergerak. "Sudah belum?" tanyaku. Suaraku terdengar sedikit serak, mencoba memecahkan keheningan yang menyesakkan itu. Aku berharap dia akan menjawab ya dan menarik tangannya. Aku berharap momen ini akan berakhir. Tapi Bima tidak menjawab. Tangannya perlahan turun dari punggungku, meluncur ke pinggangku. Jari-jarinya masih mengusap, seolah masih meratakan sunblock, tapi gerakannya terasa lebih lambat, lebih disengaja. Aku bisa merasakan kehangatan telapak tangannya di kulitku, tepat di atas handuk yang melilit pinggangku. Sensasi itu membuatku merinding, bukan karena dingin, tapi karena sesuatu yang lain. Ardi masih sibuk dengan teleponnya. Suaranya samar-samar terdengar dari teras, sebuah percakapan bisnis yang panjang dan membosankan. Atu melirik ke arahnya. Dia tidak melihat kami, dia terlalu fokus pada pekerjaannya.
Situasi ini entah mengapa membuatku merasa semakin terisolasi, semakin terjebak dalam momen aneh ini dengan Bima. Aku merasa seperti ada dinding tak terlihat yang memisahkan kami berdua dari dunia luar, dari Ardi, dari kenyataan. Bima mendekatkan wajahnya ke telingaku. Napasnya yang hangat menyapu kulitku, membuat bulu kuduku berdiri. "Kakimu juga, Bu? Pasti kena matahari juga," bisiknya. Suaranya rendah, lebih rendah dari biasanya, hampir seperti desisan. Kata-katanya terdengar seperti sebuah pertanyaan, tapi nada suaranya lebih seperti pernyataan, atau bahkan sebuah perintah yang terselubung. Aku terkesima. "Kakiku? Aku tidak pernah meminta dia mengusapkan sunblock di kakiku. Ini sudah di luar kebiasaan." Aku ragu. Pikiranku berputar cepat. Aku harus menolak. Ini sudah terlalu jauh. "Tidak usah, Bima. Ibu bisa sendiri," kataku, mencoba menolak dengan suara yang lebih tegas dari yang kurasakan. Aku mencoba meraih botol sunblock seolah ingin mengambil alih. Tapi Bima sudah bergerak. Dia berlutut di belakangku, tangannya meraih kakiku dengan lembut tapi pasti. Sebelum aku sempat bereaksi, dia sudah mulai mengusapkan sunblock di betisku. Sentuhannya di betisku terasa berbeda. Tidak lagi sekadar mengusap, tapi lebih seperti membelai. Jari-jarinya bergerak perlahan, naik dari pergelangan kaki ke betis, lalu ke lutut. Aku bisa merasakan setiap gerakan, setiap tekanan. Rasanya aneh, tidak nyaman, tapi juga ada sensasi yang tidak bisa kuungkapkan. Sensasi yang membuatku tidak bisa menarik kakiku. Aku hanya berdiri di sana, membiarkan dia melakukannya. Kemudian, tangannya naik lebih tinggi. Dari lutut, jari-jarinya mulai menyentuh area di atasnya, sedikit lebih tinggi dari batas normal celana pendek yang kupakai. Sentuhannya menjadi lebih berani, lebih liar seperti yang kurasakan, bukan karena kasar, justru sebaliknya. Sentuhannya sangat lembut, sangat hati-hati, tapi justru itulah yang membuatku merasa semakin terperangkap. Jari-jarinya menyentuh area yang membuatku terkesiap, sebuah sentuhan yang mengirimkan gelombang kejut ke seluruh tubuhku. Aku terkesiap, napasku tertahan. Ini sudah melewati batas, batas yang tak terucapkan, batas antara ibu dan anak. Aku memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi. Berharap aku akan terbangun dan menemukan diriku di tempat tidur, di samping Ardi, dan semua ini hanyalah khayalan yang mengerikan. Tapi sentuhan itu nyata. Panas dari tangannya, dinginnya sunblock, dan sensasi aneh yang menjalar di kulitku. Aku mencoba membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, untuk menghentikannya, untuk berteriak. Tapi tidak ada suara yang keluar. Tenggorokanku tercekak, tubuhku seolah membeku, tidak bisa merespons. Ada rasa takut yang luar biasa, rasa takut akan apa yang sedang terjadi, rasa takut akan konsekuensi yang mungkin datang. Tapi juga ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak bisa kuakui. Sebuah gairah terlarang yang tiba-tiba muncul di dasar hatiku. Aku tahu ini salah, sangat salah. Ini adalah anakku, darah dagingku sendiri. Bagaimana bisa hal seperti ini terjadi? Pikiranku berteriak memperingatkanku, tapi tubuhku tidak patuh. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahanku di tempat. Aku bisa merasakan tatapan Bima padaku, meskipun mataku terpejam. Aku bisa merasakan kehadirannya yang begitu dekat, begitu mengancam, namun juga begitu memikat. Dia terus mengusap, tangannya semakin berani, sentuhannya semakin dalam, semakin meresahkan. Setiap gerakan jarinya terasa seperti sebuah pernyataan, sebuah pelanggaran yang disengaja. Aku bisa merasakan panas tubuhnya yang semakin mendekat, meskipun dia masih berlutut. Keheningan di antara kami semakin pekat, hanya diisi oleh suara ombak dan detak jantungku yang berdebar kencang. Aku merasa seperti sedang berjalan di tepi jurang, dan setiap sentuhan Bima mendorongku semakin dekat ke tepiannya. Aku tahu aku harus menghentikannya, tapi aku tidak tahu bagaimana. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar ingin menghentikannya. Perasaan aneh itu, campuran antara rasa bersalah, ketakutan, dan gairah terlarang semakin menguasai diriku. Ini adalah pertempuran dalam diriku sendiri, antara apa yang benar dan apa yang terasa salah, tapi memikat. Aku merasa lemah, tidak berdaya.
Aku tidak pernah membayangkan bahwa liburan keluarga yang seharusnya bahagia ini akan berubah menjadi sesuatu yang begitu gelap, begitu membingungkan. Aku hanya berdiri di sana, membiarkan Bima terus mengusap, membiarkan batasan-batasan itu semakin kabur, semakin tidak jelas. Aku tahu, sejak saat itu, liburan kami tidak akan pernah sama lagi. Sentuhan Bima terus berlanjut, melewati batas yang seharusnya. Setiap sapuan jarinya di kakiku terasa seperti kawat yang melilit, mengikatku di tempat. Aku masih memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah ilusi. Tapi sensasi itu terlalu nyata, terlalu intens. Panas dari telapak tangannya, dinginnya krim, dan getaran aneh yang menjalar di seluruh tubuhku. Aku bisa merasakan napasnya yang semakin dekat, hangat di kulit leherku. Keheningan di antara kami terasa memekakkan, hanya dipecah oleh suara ombak yang menderu dan suara Ardi yang masih terdengar samar dari teras. Pikiranku kacau balau. Aku tahu ini salah, sangat salah. Ini adalah anakku. Bagaimana bisa aku membiarkan ini terjadi? Rasa bersalah menghantamku seperti gelombang pasang, mengancam untuk menenggelamkanku. Aku merasa jijik pada diriku sendiri, pada kelemahan yang membuatku tidak bisa bergerak, tidak bisa menolak. Tapi di balik rasa jijik itu, ada sesuatu yang lain. Sebuah gejolak aneh yang tidak bisa kuakui. Sebuah rasa penasaran yang gelap, sebuah gairah terlarang yang tiba-tiba muncul di dasar hatiku, menantang semua yang kupercayai. Aku membuka mata perlahan. Bima sudah berdiri tegak di belakangku, sangat dekat. Matanya menatapku lurus, intens. Di matanya aku melihat pantulan ketakutan dan kebingungan, sama seperti yang kurasakan. Tapi juga ada keinginan yang membara, sebuah nyala api yang tidak seharusnya ada di mata seorang anak saat menatap ibunya. Kami saling menatap, sebuah komunikasi tanpa kata yang lebih kuat dari ribuan kalimat. Kami berdua tahu apa yang sedang terjadi, apa yang telah dimulai. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tangannya perlahan naik dari kakiku, menyusuri punggungku lagi, kali ini tanpa sunblock. Sentuhannya terasa seperti membakar kulitku. Jari-jarinya menyentuh bahuku, lalu perlahan naik ke leherku, membelai tengkukku. Aku menegang, tapi tidak menolak. Tubuhku seolah memiliki pikirannya sendiri, merespon sentuhannya dengan cara yang tidak pernah kuduga. Ardi masih di teras, suaranya sesekali terdengar, tawa kecil, lalu kembali serius. Dia tidak tahu, dia tidak akan pernah tahu. Pikiran itu seharusnya membuatku lega, tapi justru memperparah rasa bersalahku. Kami berdua, di sini, di bawah hidungnya, melampaui batas yang tak terbayangkan. Ini adalah pengkhianatan, bukan hanya terhadap Ardi, tapi juga terhadap ikatan suci antara ibu dan anak. Bima mendekatkan wajahnya, aku bisa merasakan napasnya di bibirku. Jantungku berdebar sangat kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadaku. Aku memejamkan mata lagi, tidak sanggup menatapnya. Lalu aku merasakan sentuhan bibirnya di bibirku. Sebuah ciuman. Dalam, penuh gairah yang tidak seharusnya ada. Pikiran warasku berteriak untuk berhenti, untuk mendorongnya menjauh, untuk mengakhiri kegilaan ini. Tapi tubuhku tidak patuh. Aku membalas ciuman itu, tanpa sadar, tanpa bisa mengendalikan diri. Ini adalah titik balik. Batas telah terlampaui. Ada sensasi yang memabukkan, campuran rasa takut, rasa bersalah dan gairah yang membakar. Kami berdua tahu apa yang sedang terjadi, dan kami berdua tidak bisa menghentikannya. Lingkungan di sekitar kami seolah menghilang. Hanya ada kami berdua, di tepi kolam renang, di bawah terik matahari Bali. Suara ombak, suara Ardi, semuanya menjadi latar belakang yang jauh, tidak penting.
Setelah semuanya selesai, ada keheningan yang mencekam. Kami saling menatap. Mata kami dipenuhi rasa bersalah yang mendalam, tapi juga pengakuan atas apa yang baru saja terjadi. Bima terlihat pucat, matanya sedikit berkaca-kaca, tapi ada juga ketegasan yang aneh di sana. Aku merasa hancur, tapi juga ada sesuatu yang aneh, sebuah ikatan baru yang terbentuk, ikatan yang seharusnya tidak pernah ada. Kami terjebak, aku dan anakku, dalam hubungan terlarang ini. Rasa bersalah itu begitu kuat, begitu menyesakkan hingga aku merasa sulit bernafas. Bagaimana bisa aku, seorang ibu, melakukan hal seperti ini dengan anakku sendiri? Aku merasa seperti monster, makhluk yang menjijikan. Tapi di sisi lain, ada juga rasa lega yang aneh, seolah beban yang selama ini tak kusadari telah terangkat. Sebuah beban dari batasan yang kini telah hancur. Ini adalah kontradiksi yang mengerikan, sebuah pertempuran antara akal sehat dan naluri yang tak terkendali. Bima menarik diri sedikit, tapi matanya tidak lepas dariku. Dia mengulurkan tangannya, menyentuh pipiku. Sentuhannya lembut, penuh penyesalan, tapi juga ada jejak kepemilikan. Aku tidak bisa membaca ekspresinya dengan jelas. Apakah dia menyesal? Apakah dia takut? Atau apakah dia, seperti diriku, juga merasakan daya tarik yang aneh ini? Aku tidak tahu. Aku tidak berani bertanya. Kami berdua berdiri di sana, di tepi kolam renang, di bawah langit biru yang cerah, dengan rahasia gelap yang baru saja terbentuk di antara kami. Rasanya seperti kami sedang memainkan sebuah sandiwara, sebuah drama yang hanya kami berdua yang tahu naskahnya. Ardi masih di teras, suaranya sesekali terdengar memanggil nama seseorang di telepon. Dia tidak tahu bahwa dunia kami baru saja terbalik. Dia tidak tahu bahwa keluarganya yang dia pikir sempurna baru saja retak. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan detak jantungku yang masih berpacu kencang. Kita harus masuk, kataku, suaraku bergetar. Bima mengangguk pelan, matanya masih menatapku. Kami berdua berbalik, berjalan menuju pintu villa, seolah tidak ada yang terjadi. Tapi setiap langkah terasa berat, setiap langkah membawa kami semakin dalam ke dalam rahasia yang baru ini. Saat kami melewati Ardi di teras, dia tersenyum pada kami. "Sudah selesai berjemur ya? Jangan sampai gosong ya," katanya ceria. Aku membalas senyumnya, senyum yang terasa palsu dan dingin di bibirku. Bima juga tersenyum, senyum yang terlihat normal di permukaan, tapi aku tahu di baliknya ada badai yang sama seperti yang ada di dalam diriku. Kami masuk ke dalam villa. Keheningan kembali menyelimuti kami. Aku pergi ke kamar mandi, mengunci pintu di belakangku. Aku menatap pantulanku di cermin. Wajahku terlihat sama. Tapi mataku terlihat berbeda. Ada bayangan gelap di sana, bayangan dari apa yang baru saja terjadi. Aku menyalakan keran, membiarkan air mengalir, mencoba membersihkan diri dari perasaan kotor yang melekat. Tapi aku tahu, air tidak akan bisa membersihkan ini. Ini sudah meresap terlalu dalam. Ini adalah awal dari sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Keesokan harinya, suasana di antara kami sangat canggung. Udara yang sebelumnya terasa ringan dan penuh kebahagiaan, kini terasa berat, dipenuhi ketegangan yang tak terucapkan. Setiap pagi, saat kami sarapan bersama Ardi, aku dan Bima berusaha keras untuk bersikap normal. Kami berbicara tentang rencana hari itu, tentang tempat-tempat yang ingin kami kunjungi, atau sekadar mengomentari cuaca. Tapi setiap tatapan yang bertemu, setiap sentuhan tangan yang tak sengaja bersentuhan di meja, terasa seperti pengkhianatan. Ada pesan rahasia yang hanya kami berdua yang bisa memahaminya. Sebuah pengakuan diam-diam atas apa yang telah terjadi. Aku merasa jijik pada diriku sendiri, pada kelemahan yang membuatku terjebak dalam situasi ini.
Namun di balik rasa jijik itu, ada juga rasa penasaran yang mengganggu. Sebuah dorongan aneh yang membuatku ingin tahu lebih banyak, ingin merasakan lagi sensasi terlarang itu. Bima juga menghindariku. Dia lebih banyak menghabiskan waktu sendiri, entah itu berenang, membaca, atau bermain ponsel. Dia menghindari kontak mata denganku, dan jika terpaksa, tatapannya akan cepat beralih, seolah takut akan apa yang mungkin dia lihat di mataku atau apa yang mungkin kulihat di matanya. Aku melakukan hal yang sama. Kami berdua menjadi ahli dalam sandiwara ini, menciptakan dinding tak terlihat di sekitar kami, memastikan Ardi tidak mencurigai apapun. Dia tampak tidak menyadari, sibuk dengan pekerjaannya atau sekadar menikmati liburannya sendiri. Senyumnya tetap tulus, tawanya tetap riang, dan itu membuat rasa bersalahku semakin dalam. Sore harinya, setelah makan malam yang terasa lebih panjang dan canggung dari biasanya, aku merasa lelah. Aku ingin membersihkan diri, membersihkan perasaan kotor yang melekat. Aku pamit kepada Ardi dan Bima, mengatakan bahwa aku ingin mandi. Ardi hanya mengangguk, masih asik menonton berita di televisi. Bima hanya menatapku sekilas, lalu kembali menunduk pada ponselnya. Aku masuk ke kamar mandi utama villa, mengunci pintu di belakangku. Suara kunci yang berputar terdengar nyaring di keheningan. Aku menyalakan keran, membiarkan air hangat mengalir, menciptakan uap yang memenuhi ruangan. Aku berharap uap itu bisa membersihkan pikiranku, membersihkan jiwaku. Aku melepaskan pakaianku, membiarkan air hangat membasahi tubuhku. Sensasi air yang mengalir di kulitku terasa menenangkan, seolah mencoba menghanyutkan semua beban yang kurasakan. Aku memejamkan mata, mencoba mengusir bayangan kejadian kemarin dari pikiranku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah sebuah kesalahan, sebuah momen kegilaan yang tidak akan terulang. Aku adalah seorang ibu, seorang istri. Aku tidak mungkin melakukan hal seperti itu lagi. Aku mencoba membangun kembali dinding-dinding pertahanan yang telah runtuh. Tiba-tiba, suara klik pelan terdengar. Pintu kamar mandi terbuka. Jantungku langsung berdebar kencang, berpacu seperti kuda liar. Aku membuka mata, terkejut. Bima berdiri di ambang pintu, menatapku. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri di sana, menatapku dengan mata yang gelap, penuh keinginan yang sama seperti kemarin. Ada ketegasan yang aneh di tatapannya, sebuah tekad yang membuatku merinding. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa membuka pintu yang sudah kukunci. Mungkin aku tidak menguncinya dengan benar, atau mungkin dia punya cara lain. Aku tidak peduli. Yang jelas, dia ada di sana. Aku terkesiap, napasku tertahan. Aku ingin berteriak, menyuruhnya keluar. Aku ingin menutup pintu itu, mengunci diriku di dalam. Tapi tubuhku seolah membeku, tidak bisa bergerak. Aku hanya berdiri di bawah guyuran air, menatapnya. Matanya memancarkan gairah yang tidak seharusnya ada. Sebuah gairah yang membuatku takut, tapi juga memikat. Aku tahu apa yang dia inginkan. Dan yang lebih menakutkan, aku tahu aku menginginkannya juga. Dorongan aneh itu, rasa penasaran yang gelap kembali menguasai diriku. Dia melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Suara air yang mengalir dari shower menjadi satu-satunya suara di ruangan itu, menyamarkan suara napas kami yang semakin memburu. Dia mendekatiku, perlahan, setiap langkahnya terasa seperti gema di telingaku. Aku tidak menolak ketika dia mendekat. Aku tidak bisa. Ada kekuatan tak terlihat yang menarikku, sebuah magnet yang tak bisa kutolak. Sentuhannya di kulit basahku terasa panas, kontras dengan air dingin yang mengalir. Jari-jarinya menyusuri lenganku, lalu naik ke bahuku, membelai kulitku dengan lembut. Sentuhan itu terasa seperti membakar, membangkitkan kembali semua sensasi yang kurasakan kemarin. Rasa bersalah itu masih ada, menggerogoti hatiku, tapi kini tertutup oleh sensasi terlarang yang memabukkan, sebuah euforia gelap yang membuatku melupakan segalanya. Kami melakukannya lagi di kamar mandi dengan suara air yang mengalir menyamarkan suara napas kami yang semakin memburu. Kali ini aku lebih sadar, lebih terlibat.
Aku tidak lagi hanya menjadi korban dari situasi ini. Ada bagian dari diriku yang secara aktif membalas, yang menginginkan lebih. Ini adalah kegilaan, pikirku. Ini adalah kehancuran. Tapi aku tidak bisa berhenti. Aku tidak ingin berhenti. Setiap sentuhan, setiap bisikan, setiap momen yang kami bagi di dalam kamar mandi itu semakin mengikat kami dalam rahasia gelap ini. Setelah semuanya selesai, kami hanya berdiri di bawah guyuran air, terdiam. Keheningan itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Ada rasa bersalah yang mendalam, sebuah penyesalan yang pahit. Tapi juga ada rasa puas yang aneh, sebuah kelegaan yang tidak bisa kujelaskan. Kami saling menatap, mata kami dipenuhi campuran emosi yang rumit. Rasa bersalah, ketakutan, penyesalan, tapi juga sebuah pengakuan diam-diam atas ikatan baru yang telah terbentuk. Aku mematikan shower, suara air berhenti, dan keheningan kembali menyelimuti kami, kali ini lebih pekat. Bima mengambil handuk, mengeringkan rambutnya sendiri, lalu mengeringkan rambutku. Sentuhannya lembut, penuh perhatian, seperti anak yang merawat ibunya. Tapi aku tahu, di balik sentuhan itu, ada makna yang jauh lebih dalam, makna yang hanya kami berdua yang tahu. Kami keluar dari kamar mandi, kembali ke ruang tamu. Ardi masih di sana, di depan televisi, seolah tidak ada yang terjadi. Dia tersenyum pada kami. "Sudah selesai mandinya? Segar kan?" tanyanya. Aku mengangguk, mencoba tersenyum kembali. Senyum itu terasa kaku di bibirku, seperti topeng yang kupakai untuk menyembunyikan badai di dalam diriku. Bima juga mengangguk. Wajahnya terlihat tenang, seolah tidak ada apa-apa yang baru saja terjadi. Kami duduk di sofa, menonton televisi bersamanya. Tapi pikiranku melayang jauh. Aku tidak bisa fokus pada berita yang sedang tayang. Pikiranku dipenuhi oleh bayangan kejadian di kamar mandi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana aku bisa membiarkan ini terjadi lagi? Aku merasa seperti sedang berjalan di atas tali tipis dengan jurang di kedua sisinya. Satu langkah salah, dan semuanya akan hancur. Rahasia ini semakin dalam, semakin gelap. Ini bukan lagi hanya sebuah kesalahan, sebuah momen kegilaan. Ini adalah sebuah pola, sebuah ikatan yang terbentuk. Aku tahu, sejak saat itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Liburan yang seharusnya bahagia ini telah berubah menjadi sebuah penjara rahasia di mana aku dan anakku terjebak dalam hubungan terlarang tanpa sekalipun ada yang tahu. Atau setidaknya begitulah yang kami pikirkan. Sisa hari liburan terasa seperti mimpi buruk yang indah. Setiap pagi, aku terbangun dengan perasaan campur aduk. Lega karena rahasia kami masih aman. Tapi juga cemas akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Udara Bali yang seharusnya membawa kedamaian, kini terasa menyesakan, dipenuhi oleh ketegangan yang tak terlihat. Aku dan Bima menjadi ahli dalam seni sandiwara. Di depan Ardi, kami adalah ibu dan anak yang normal, istri dan suami yang bahagia. Kami tertawa pada leluconnya, kami ikut mengomentari berita, kami berpose untuk foto keluarga dengan senyum lebar yang terasa palsu di bibir kami. Tapi di balik senyum itu, ada bayangan gelap yang terus menghantui kami. Sebuah rahasia yang mengikat kami dalam cara yang mengerikan. Setiap kali Ardi tidak ada, atau saat kami berdua saja, ada ketegangan yang tak terucapkan di antara aku dan Bima. Tatapan curi-curi menjadi hal biasa. Matanya akan mencari mataku, dan aku akan membalasnya dengan tatapan yang sama. Penuh pertanyaan, ketakutan, dan sesuatu yang lain yang tidak bisa kuungkapkan. Sentuhan singkat yang disengaja juga sering terjadi. Jari-jari yang tak sengaja bersentuhan saat mengambil makanan di meja, lengan yang saling menyentuh saat berjalan berdekatan, atau bahu yang bersinggungan saat melewati satu sama lain di lorong villa. Sentuhan-sentuhan itu terasa seperti sengatan listrik, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh tubuhku, membangkitkan kembali semua sensasi terlarang yang kurasakan.
Bisikan-bisikan rendah juga menjadi bagian dari rutinitas kami. Terkadang, saat Ardi sedang di kamar mandi atau sedang menelpon di teras, Bima akan mendekatiku. "Ibu baik-baik saja?" bisiknya. Suaranya rendah dan penuh perhatian, tapi matanya memancarkan sesuatu yang lain. Aku akan mengangguk atau membalas dengan bisikan yang sama. "Kamu juga." Percakapan singkat itu terasa seperti kode rahasia, sebuah konfirmasi bahwa kami berdua masih berada di dalam lingkaran gelap ini, bahwa kami berdua masih terjebak. Aku sering merenung sendirian di malam hari, saat Ardi sudah terlelap di sampingku. Aku akan menatap langit-langit kamar, membiarkan pikiranku melayang. Apa yang telah kulakukan? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tahu ini salah, sangat salah. Ini adalah dosa besar, sebuah pelanggaran terhadap semua norma dan nilai yang kupegang teguh. Aku merasa seperti monster, makhluk yang menjijikan. Rasa bersalah itu begitu kuat, begitu menyesakan, hingga aku sering merasa sulit bernafas. Aku membayangkan jika Ardi tahu, jika dunia tahu, kehancuran yang akan menimpa keluarga kami. Reputasi kami, kebahagiaan kami, semuanya akan hancur berkeping-keping. Tapi di sisi lain, ada juga sebuah kontradiksi yang mengerikan. Ada bagian dari diriku yang tidak bisa melepaskan diri dari sensasi terlarang itu. Ada rasa penasaran yang gelap, sebuah daya tarik yang aneh yang membuatku terus menginginkan lebih. Ini adalah pertempuran dalam diriku sendiri, antara akal sehat dan naluri yang tak terkendali. Aku merasa lemah, tidak berdaya di hadapan dorongan ini. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan menjadi seperti ini, bahwa aku akan terjebak dalam pusaran kegilaan ini. Ikatan baru yang terbentuk antara aku dan Bima terasa begitu kuat, begitu nyata. Itu adalah ikatan yang seharusnya tidak pernah ada. Ikatan yang dibangun di atas rahasia dan pengkhianatan. Aku melihat Bima dan aku melihat diriku sendiri di matanya. Terjebak, takut, tapi juga terikat. Kami berdua adalah tawanan dari rahasia ini, terpaksa menjalani hidup dengan topeng, menyembunyikan kebenaran dari dunia. Setiap hari adalah perjuangan untuk mempertahankan sandiwara ini. Kami harus berhati-hati dengan setiap kata, setiap gerakan, setiap tatapan. Kami harus memastikan tidak ada yang tahu. Rasa takut akan terbongkarnya rahasia ini selalu ada, mengintai di setiap sudut. Setiap kali Ardi menatap kami dengan tatapan yang sedikit lebih lama dari biasanya, jantungku akan berdebar kencang. Takut dia akan melihat sesuatu di mata kami, sesuatu yang akan membongkar semuanya. Kami mencoba mengisi hari-hari dengan aktivitas agar tidak terlalu banyak waktu luang untuk berpikir atau bertindak impulsif. Kami pergi ke pantai, mencoba olahraga air, mengunjungi pura, dan berbelanja souvenir. Setiap kali kami berada di tempat ramai, aku merasa sedikit lebih aman, seolah keramaian itu bisa menyamarkan rahasia kami. Tapi begitu kami kembali ke villa, ketegangan itu akan kembali, menguasai kami. Malam hari adalah yang terberat. Saat Ardi sudah terlelap, aku sering mendengar suara Bima bergerak di kamarnya. Aku tahu, dia juga tidak bisa tidur. Kami berdua terjaga, terpisah oleh dinding tipis, tapi terhubung oleh rahasia yang sama. Terkadang, aku ingin sekali pergi ke kamarnya, berbicara dengannya, bertanya mengapa ini terjadi, mengapa kami tidak bisa berhenti. Tapi aku tidak berani. Aku takut akan apa yang mungkin dia katakan, atau apa yang mungkin akan kami lakukan lagi. Aku merasa seperti sedang hidup dalam dua dunia yang berbeda. Satu dunia adalah dunia nyata, di mana aku adalah Kirana, istri Ardi, ibu Bima, menjalani hidup yang normal dan bahagia. Dunia yang lain adalah dunia rahasia, di mana aku adalah Kirana, yang terjebak dalam hubungan terlarang dengan anakku sendiri, penuh rasa bersalah dan gairah yang membakar. Kedua dunia ini terus berbenturan, menciptakan konflik batin yang tak berusai. Liburan ini yang seharusnya menjadi waktu untuk bersantai dan menikmati kebersamaan keluarga, kini telah berubah menjadi ujian yang mengerikan. Setiap hari adalah perjuangan untuk mempertahankan kewarasan, untuk tidak membiarkan rahasia ini menghancurkan kami sepenuhnya. Aku tahu ini tidak akan berakhir di sini. Ketika kami kembali ke rumah,
rahasia ini akan ikut pulang bersama kami. Terus menghantui, terus mengikat. Dan aku tidak tahu bagaimana kami akan bisa hidup dengan beban ini tanpa ada seorang pun yang tahu. Atau setidaknya, begitulah yang kami pikirkan. Hari terakhir liburan tiba. Ada perasaan campur aduk yang membanjiri diriku. Lega bercampur cemas. Lega karena kami akan segera pulang, menjauh dari tempat yang menjadi saksi bisu kejatuhan kami. Villa mewah ini yang awalnya terasa seperti surga, kini terasa seperti sangkar emas yang menyimpan rahasia gelap kami. Setiap sudut, setiap bayangan seolah menyimpan kenangan dari sentuhan-sentuhan terlarang itu, dari bisikan-bisikan yang seharusnya tidak pernah ada. Aku ingin melarikan diri dari semua ini, dari ingatan yang terus menghantui. Namun di sisi lain, ada juga kecemasan yang mendalam. Aku tahu, ini tidak akan berakhir di sini. Hubungan terlarang ini sudah terlalu dalam, terlalu mengakar. Rasanya seperti sebuah tali yang melilit kami berdua. Semakin erat setiap kali kami mencoba melepaskan diri. Aku tidak tahu bagaimana kami akan bisa kembali ke rutinitas normal di rumah. Berpura-pura seolah tidak ada yang terjadi, sementara rahasia ini terus menggerogoti kami dari dalam. Pagi itu, suasana sarapan terasa lebih sunyi dari biasanya. Ardi tampak sedikit lebih sibuk dengan ponselnya, mungkin mengurus detail penerbangan atau pekerjaan yang menumpuk. Aku dan Bima sesekali bertukar pandangan, tatapan kami dipenuhi dengan pesan-pesan yang tak terucapkan. Rasa takut, penyesalan, dan sebuah pemahaman yang aneh. Kami berdua tahu bahwa momen ini, liburan ini akan menjadi titik balik dalam hidup kami. Setelah sarapan, kami mulai mengemas barang-barang. Koper-koper yang sebelumnya terasa ringan saat datang, kini terasa berat, seolah membawa beban rahasia kami. Ardi pergi ke lobi untuk mengurus administrasi check-out. Dia meninggalkan kami berdua di villa. Sebuah keheningan yang tiba-tiba terasa begitu pekat, begitu intim. Aku mencoba fokus pada melipat pakaian, tapi pikiranku terus melayang. Bima mendekatiku. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri di sampingku. Aku bisa merasakan kehadirannya yang begitu dekat, begitu familiar, namun kini juga begitu asing. Ada ketegangan yang tak terlihat di antara kami, sebuah medan magnet yang menarik kami berdua. Dia mengulurkan tangannya, menyentuh tanganku yang sedang memegang lipatan baju. Sentuhannya lembut, tapi aku bisa merasakan getaran yang menjalar di seluruh tubuhku. Dia mengusap punggung tanganku dengan ibu jarinya, sebuah gerakan kecil yang penuh makna. Aku menatapnya. Matanya gelap, memancarkan campuran emosi yang rumit. Rasa bersalah, ketakutan, tapi juga sebuah keinginan yang tak terpadamkan. Aku melihat pantulan diriku sendiri di matanya. Seorang wanita yang terjebak dalam pusaran yang seharusnya tidak pernah ada. Tidak ada kata-kata yang diucapkan. Kami tidak perlu kata-kata. Kami berdua tahu. Kami berdua tahu bahwa ini bukan perpisahan. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih gelap, lebih rumit. Sebuah perjalanan yang tidak kami tahu kemana akan membawa kami. Tiba-tiba, suara pintu villa terbuka. Ardi masuk. Kami berdua segera melepaskan tangan, berpura-pura sibuk dengan koper masing-masing. Jantungku berdebar kencang, takut Ardi akan melihat sesuatu, mencurigai sesuatu. Tapi dia tidak. Dia tersenyum pada kami, senyum tulus yang membuat rasa bersalahku semakin dalam. "Sudah siap? Ayo kita pulang," katanya. Suaranya ceria, tidak menyadari badai yang baru saja terjadi di villa ini. Aku mengangguk mencoba tersenyum kembali. Senyum itu terasa kaku di bibirku, seperti topeng yang kupakai untuk menyembunyikan badai di dalam diriku. Bima juga tersenyum, senyum yang terlihat normal di permukaan, tapi aku tahu, di baliknya ada badai yang sama seperti yang ada di dalam diriku. Kami mengangkat koper-koper kami, berjalan keluar dari villa. Setiap langkah terasa berat, setiap langkah membawa kami semakin dalam ke dalam rahasia yang baru ini. Saat kami berjalan melewati lobi, aku melirik ke belakang.
Villa itu tampak tenang dan indah dari luar, seolah tidak ada apapun yang terjadi di dalamnya. Tapi aku tahu, di balik dinding-dinding itu ada cerita yang tersembunyi. Sebuah rahasia yang akan terus menghantui Kani. Aku merasakan tatapan Bima di punggungku. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu bahwa dia juga merasakan hal yang sama. Bahwa dia juga terjebak dalam lingkaran ini bersamaku. Kami naik ke mobil yang akan membawa kami ke bandara. Perjalanan terasa sunyi. Ardi sesekali berbicara tentang pekerjaan atau rencana setelah liburan. Tapi aku hanya mengangguk, pikiranku melayang jauh. Aku memandang keluar jendela melihat pemandangan Bali yang indah berlalu. Pulau ini yang seharusnya menjadi tempat kenangan indah, kini telah menjadi saksi bisu kejatuhan kami. Tempat di mana batas-batas terlampaui dan rahasia gelap terbentuk. Di bandara, saat kami menunggu penerbangan, aku melihat Bima. Dia duduk di kursi di seberangku, sibuk dengan ponselnya. Dia terlihat seperti pemuda normal lainnya. Tidak ada yang akan menduga rahasia yang dia simpan. Aku merasa aneh melihatnya begitu dekat, namun juga begitu jauh. Kami adalah ibu dan anak, tapi juga sesuatu yang lain, sesuatu yang terlarang, sesuatu yang tidak bisa diucapkan. Pesawat kami lepas landas, meninggalkan Bali di bawah sana. Aku menatap awan dari jendela, membiarkan pikiranku melayang. Aku tahu ini belum berakhir. Ini baru permulaan dari rahasia yang akan terus kami bawa. Rahasia yang akan terus menghantui kami, mengikat kami dalam cara yang tidak sehat. Kami akan kembali ke kehidupan normal kami, ke rumah kami, ke rutinitas kami. Tapi di balik semua itu, rahasia ini akan tetap ada, tersembunyi dari pandangan dunia, tanpa ada seorang pun yang tahu. Atau setidaknya, begitulah yang kami pikirkan. Bagaimana jika suatu hari rahasia ini terbongkar? Bagaimana jika ada yang tahu? Pikiran itu membuatku merinding, sebuah ketakutan yang akan terus menghantuiku, mungkin selamanya.